Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang paham filsafat pendidikan progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstrusionisme. Tugas mata kuliah filsafat pendidikan, program studi pendidikan matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan dosen pengampu, Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Delia Siti Nur Aida, Nur Faiza Hairani, dan Pande Raja Saputra. Faham filsafat pendidikan yang pertama ada progresivisme, yang kedua ada esensialisme, yang ketiga ada perennialisme, dan yang keempat ada rekonstrusionisme. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme merupakan faham yang didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak atau child center dan bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Tokoh-tokoh filsafat progresivisme ada William James dan Hans Feihinger. Yang kedua, ada esensialisme. Esensialisme merupakan aliran yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Ada tokoh-tokoh faham esensialisme. Yang pertama, William C. Bagley, yang kedua ada Johann Friedrich Herbart, dan yang terakhir ada William T. Harris. Yang ketiga ada perennialisme. Perennialisme merupakan faham yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang kepada nilai-nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Tokoh-tokoh faham perennialisme ada Robert M. Hutchin dan Mortimer Adler. Yang keempat adalah paham rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris reconstruct, yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Tokoh-tokoh dari paham filsafat ini ada George Kahn dan Carolina Pratt. Selanjutnya materi pandangan aliran filsafat mengenai pendidikan, kurikulum, dan metode pendidikan. Yang pertama, paham progresivisme. Dari segi pendidikan, proses mengajar para siswa agar berpikir secara rasional sehingga mereka menjadi cerdas yang memberi kontribusi pada masyarakat. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum harus diperoleh dari minat-minat siswa, bukannya disiplin-disiplin akademik. Yang ketiga, metode pendidikan. Pendidikan harus berpusat pada anak, child center, dan bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Pembelajaran pada pokoknya aktif, bukannya pasif. Pengajaran atau guru yang efektif memberi siswa pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka belajar dengan melakukan kegiatan. Yang kedua, pandangan paham esensialisme. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah teruji dalam segala zaman, kondisi, dan sejarah yang merupakan esensi untuk mengemban hari kini dan masa depan umat manusia. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum berpusat pada mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Yang ketiga, metode pendidikan. Pendidikan berpusat pada guru atau teacher center. Guru sebagai mediator antara dunia masyarakat dengan dunia anak berpengaruh kuat dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Sedangkan peranan peserta didik adalah belajar. Yang ketiga, paham perennialisme. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap ideal. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum berpusat pada materi pelajaran yang mengarah kepada pembentukan rasionalitas manusia, sebab demikianlah hakikat manusia. Oleh karena itu, aliran ini cenderung menitik beratkan pada pelajaran sastra, matematika, bahasa, dan humaniora, termasuk sejarah. Yang ketiga, metode pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selain itu, guru harus menguasai suatu cabang ilmu
Seorang guru ahli bertugas membimbing diskusi yang akan memudahkan siswa yang menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang tepat. Yang keempat, faham rekonstruksionisme. Pertama, pendidikan. Pendidikan lebih diartikan dengan mengajar. Namun, mengajar bukan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan. Jadi siswa berperan aktif dalam memecahkan suatu persoalan untuk lebih dimengerti. Yang ketiga, metode pendidikan. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator peserta didik. Selanjutnya, ada hubungan matematika dengan paham filsafat pendidikan. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain 1. Filsafat dan geometri, suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640–546 sebelum Masehi, di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pikiran seorang bernama Thales. Kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Ketiga, adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika, dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika, dan sebaliknya, matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Kesimpulannya, secara konsepsi, progresivisme berfokus pada mendidik siswa dengan cara yang membuat mereka menjadi orang dewasa yang produktif, fungsi cekatan dalam dunia yang senantiasa berubah. Esensialisme menghendaki landasan pendidikan yang memiliki nilai-nilai esensial, yaitu telah diuji oleh waktu dan bersifat turun-temurun dari zaman ke zaman, di mana pendidikan berpusat pada guru sebagai mediator. Perennialisme menitikberatkan pendidikan dengan diskusi dan membaca, di mana peserta didik harus membaca karya-karya besar yang dapat mendisiplinkan pikiran. Rekonstruksionalisme bersifat radikal, esensialisme bersifat konservatif, dan perennialisme bersifat regresif. Rekonstruksionalisme menghendaki pendidikan di mana anak didik berperan aktif dalam pembelajaran atau belajar sendiri.